Selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Tinjauan langsung lokasi kecelakaan beruntun 19 kendaraan di kilometer 92 tol Cipularang. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasurus di sini menyebutkan nilai kondisi tol ini masih jauh dari SPM, serta minta pemerintah serius tanggapi truk odol yang kerap jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Tinjau langsung lokasi kecelakaan beruntun 19 kendaraan di kilometer 92 tol Cipularang. Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Revisi ini dinilai dapat menekan kecelakaan di jalan tol karena akan mengatur Truck Over Dimension Overloading atau ODOL hingga standar pelayanan minimal atau SPM yang harus dipatuhi pengelola jalan tol. Didampingi KNKT, Korlantas Polda Jabar, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Jasa Marga, dan pihak lainnya, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai kondisi tol ini masih jauh dari SPM. Selain itu, truk odol yang kerap jadi penyebab kecelakaan lalu lintas juga harus jadi perhatian serius pemerintah. Karenanya, ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ krusial untuk mengatur ulang kebijakan yang jadi penyebab utama kerusakan jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Memang kalau kami lihat ini masih jauh dari SPM, masih jauh dari standar pelayanan minimum, tapi tadi di mobil kita bincang-bincang, mereka menyampaikan juga bahwa ada kesulitan terkait dengan odol. Jadi badan jalan ini agak sulit mereka untuk bikin mulus kalau beban kendaraan melewati melebihi kemampuan daripada daya dukung dari jalan ini. Ini juga soal, makanya juga kami Komisi 5 sedang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini kita mau revisi, salah satunya mengatur soal overdimension overloading. Juga akan kita perkuat terkait dengan standar pelayanan minimum pengelola jalan tol. Selain itu, Lasarus meminta Kemenhub berbenah untuk menekan angka kecelakaan di jalan tol yang kian tinggi. Berdasarkan data Korlantas Polri, pada tahun 2023 terjadi lebih dari 1.600 kecelakaan di jalan tol. Dari Jawa Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak 27 November mendatang, anggota Komisi 1 DPR RI meminta penyelenggaraan pemilu bersinergi dengan kepolisian dan TNI guna ciptakan pesta demokrasi yang aman dan juga damai. Jelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang, Bawaslu, BSSN, TNI, dan Polri telah memetakan beberapa daerah yang memiliki kerawanan konflik sosial. Menanggapi hal ini, Komisi 1 DPR RI mendorong Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas RI serta Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI untuk memperkuat ketahanan nasional melalui kajian strategis dan pembentukan langkah-langkah pencegahan. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan mengatakan pelaksanaan pilkada yang dilakukan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota ini memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Karenanya, ia meminta penyelenggara pemilu bersinergi dengan kepolisian dan TNI untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Selain itu, ia juga mendorong seluruh pihak bersinergi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Hasil analisis tersebut diberikan kepada Presiden dan kemudian bagaimana Presiden nanti akan menyampaikan kepada semua aparatnya di pemerintahan, baik itu penyelenggara maupun keamanan untuk sama-sama bersinergi. Karena ada titik-titik yang memang dilihat ada potensinya. Satu, memang mungkin ada potensi konflik. Yang kedua, kalau saya lihat beberapa titik di Jawa Barat ya, karena saya di Jawa Barat, jadi ada beberapa kota juga yang sepertinya bukan konflik tapi juga ada potensi tidak pedulinya masyarakat terhadap pemilu. Kita juga melihat ada niatan baik. Kemarin ada disampaikan dalam rapat di komisi yang lain bahwa dilarang untuk mengeluarkan bansos ya. Ini kan salah satu niatan untuk membuat kondisi pemilu ini menjadi lebih adil, lebih tenang ya. Beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri resmi melarang para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 13 DPR RI sidak ke rumah tahanan kelas 1 Salemba guna mendalami dan meminta penjelasan terkait dengan kaburnya ketujuh tahanan melalui jalur pembuangan air. Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke rumah tahanan kelas 1 Salemba pasca 7 tahanan dan narapidana kasus narkoba kabur melalui jalur pembuangan air.
Dalam sidak tersebut, Komisi 13 DPR RI menemukan beberapa kamera pengawas atau CCTV dalam kondisi tidak berfungsi. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mengatakan, sidak dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kronologis kejadian serta mendalami kaburnya ketujuh tahanan tersebut. Ia menyebut, banyak CCTV yang tidak berfungsi di rutan tersebut, termasuk CCTV yang berada di jalur kaburnya tahanan. Menurutnya, Komisi 13 DPR akan mendalami profil ketujuh tahanan tersebut dan menghimpun data seluruh petugas rutan yang bertugas saat kaburnya tahanan. Selain itu, ia mengatakan Komisi 13 akan segera membentuk panitia kerja untuk memperjelas kasus ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja, tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini yang 7 orang. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja. Sebelumnya pada Selasa lalu, sebanyak 7 penghuni rutan Salemba kabur dengan menjebol terali besi kamar tahanan dan melarikan diri melalui jalur saluran air. Salah satu dari ketujuh tahanan tersebut merupakan gembong narkoba jaringan internasional Murtala Ilyas. Dari Jakarta, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mencecar Menteri Komdigi Mutia Hafid maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait dengan keterlibatan pegawai Komoditi melindungi situs judi online yang menjadi sorotan publik. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Kembali bersama kami di TVR 17. DPR RI sayangkan Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan melakukan filter di dunia maya. Justru di sini pegawainya menjadi pelaku kejahatan dunia maya, dan sini Komisi 1 DPR RI mempertanyakan itikat dan komitmen Kementerian Komdigi memberantas situs judi online. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 lainnya warga sipil.
Para tersangka itu bertugas memblokir situs-situs judi online agar tidak bisa diakses masyarakat di Indonesia. Namun, mereka justru menjaganya dan meminta bayaran dari pemilik situs. Komplotan ini menetapkan tarif 8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir. Keterlibatan pegawai Komdigi membackingi situs judi online menjadi sorotan publik. Anggota DPR RI mencecar masalah ini kepada Menteri Komdigi, Mutia Hafid, maupun Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan melakukan filter di dunia maya, justru pegawainya menjadi pelaku kejahatan dunia maya. Mekanisme pemblokiran situs dan pengawasan atas pemblokiran tersebut dipertanyakan. Penyaringan atau filter terhadap situs-situs judi online yang dilakukan Kementerian Komdigi yang sebelumnya Kementerian Kominfo ternyata masih secara manual. Padahal, filter terhadap situs porno sudah dihandle oleh teknologi artificial intelligence atau AI. Sementara itu juga, di sejumlah negara sudah memanfaatkan teknologi untuk menyaring situs-situs judi online. Anggota Komisi 1 DPR RI mempertanyakan itikat dan komitmen Kementerian Komdigi memberantas situs judi online. Faktor SDM tentu harus menjadi perhatian dan diperkuat. Menteri Komdigi juga diingatkan agar menuntut peran dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam pemberantasan judi online. PSE yang tidak ikut aturan pemerintah perlu diberi sanksi. Kalau kita cerita ke kawan-kawan di luar negeri sana, mereka bilang bisa kok. Kalau mau, tinggal itu pilihannya. Mau atau nggak tahu. Pasti nggak mungkin nggak ada orang yang tahu. Artinya kan nggak mau mungkin kan begitu. Makanya sebenarnya ini dua kondisi yang serba salah, Bu Menteri. Kalau nggak mau bahaya. Kalau nggak tahu, lebih bahaya lagi. Ganti aja orang-orangnya, kalau nggak tahu kan nggak mungkin dong. Itu rentan terhadap human error dan abuse of power. Dan itu ternyata terbukti. Maka di Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2C dan 2D, itu mengamanahkan kepada pemerintah Kementerian Digital untuk meminta kepada PSE, seluruh PSE, melakukan blokir otomatis atau self-censorship yang tidak menggunakan tenaga manusia. Anggota Komisi 3 DPR RI menduga maraknya judi online meski sudah banyak yang terjerat hukum, apalagi sampai melibatkan aparatur negara karena ada pihak yang membackingi. Kapolri tidak boleh ragu-ragu membongkar dan menangkap backing judi online. Kapolri jangan hanya menindak jaringan judi online di Kementerian Komdigi, melainkan juga membersihkan oknum-oknum di institusi Polri yang diduga terlibat membackingi judi online. Sulitnya memberantas jaringan judi online bukan hanya karena masalah data, tapi kemauan dan keberanian aparat. Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap jaringan judi online harus sampai ke akarnya secara adil dan tidak pandang bulu meski menghadapi kekuatan yang didukung uang dan kekuasaan. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabes? Itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa dan potensi besar ini seharusnya dapat digali untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti apa informasi selengkapnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 17.
Kembali bersama kami di TVR 17. Di balik kekayaan laut Indonesia, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera. Komisi 4 DPR RI dorong program dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dapat berkontribusi pada kesejahteraan nelayan dan juga swasembada pangan. Informasi selengkapnya pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di kelautannya karena juga sebagai negara maritim. Namun pemirsa, faktanya hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan, yaitu dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, di mana 90% masih didominasi oleh nelayan kecil maupun tradisional. Dan penyebab permasalahan tersebut yaitu salah satunya infrastruktur kelautan yang masih kurang, adanya juga sarana produksi yang mahal, akses kredit yang sangat kecil yaitu 0,3%, dan juga masih banyak permasalahan lainnya. Dan baru-baru ini Presiden juga telah mengambil langkah luar biasa dengan pemutihan kredit macet, salah satunya bagi nelayan. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Profesor Rohmin Dahuri dari fraksi PDI Perjuangan dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Pak, PR pemerintah ini sangat luar biasa banyak, Pak. Namun dilihat dari anggaran juga masih minim. Dan dilihat dari rapat kerja tadi juga seakan ini DPR yang greget untuk meningkatkan anggaran. Namun di sisi lain pemerintah juga masih belum menuju ke sana. Bagaimana menyikapi? Ya, tadi luar biasa ya, jadi rapat dengan pendapat dengan Kementerian Kelautan Perikanan itu intinya kami membantu gitu ya, bahwa kebijakan dan programnya harusnya sesuai dengan visi misi Presiden. Pertama, bagaimana sektor kelautan perikanan ini untuk mengatasi kemiskinan, karena itu salah satu yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo, bahwa maunya 2009 itu sudah nggak ada kemiskinan lagi. Yang kedua adalah bagaimana sektor kelautan perikanan ini berkontribusi signifikan terhadap swasembada pangan. Dan swasembada pangan itu bukan berarti hanya produksi lebih besar daripada konsumsi, tetapi juga kualitasnya, keamanan pangan dan gizinya. Dan berbicara gizi kan, kalau dari segi protein hewani ya, kemudian mineral, omega 3, paling bagus ya ikan gitu ya. Jadi itu kita genjot ke sana. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah target Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Dan itu memang kalau ingin lepas dari middle income trap, Indonesia harus tumbuh sekitar 88%. Dan kami yakin dari Komisi 4 ya, bahwa dengan domain ya dan potensi ekonomi yang ibarat raksasa sedang tidur di kelautan ini harusnya bisa digenjot gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kita juga mendorong agar KKP itu mengembangkan juga ekonominya, jangan hanya ekonomi ikan, tetapi farmasi dari laut, energi dari laut ya, garam dan ekonomi non ikan lainnya begitu. Pak, terkait langkah konkret DPR itu dalam mendukung program Prabowo Subianto juga dalam mengawal pemerintah peningkatan kesejahteraan nelayan seperti apa nanti? Iya, pertama memang dengan anggaran yang begitu minim, yaitu hanya 6,2 triliun, itu pun sekitar 60% untuk gaji pegawai ya, jadi kecil sekali. Karena itu kami tadi menyarankan kepada Menteri Kelautan ya agar menyusun program lagi ya yang lebih komprehensif dan tepat supaya mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan nelayan, kemudian juga meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan perikanan terhadap produk domestik bruto. Sekarang rendah sekali, hanya 2,65% gitu ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Presiden Prabowo ya dan Ibu Sri Mulyani pun akan mendukung peningkatan anggaran ini, karena money atau budget kan sebenarnya follow program ya. Kalau kementeriannya itu mampu menyajikan rencana program bangunan yang tepat sasaran dan memang dibutuhkan, kami dari Komisi 4 DPR RI ya berkoordinasi dengan Banggar nanti akan mendukung ya permintaan peningkatan anggaran minimal itu pada tahun 2014 kan sudah pagu anggarannya sudah 14 triliun ya. Cuman waktu itu ada menteri yang mengembalikan setengahnya gitu, 7 triliun. Jadi sekarang memang susah. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani kan orang sangat smart dan bijaksana dan tahulah bahwa potensi
pertumbuhan 8% itu hanya mungkin ya bisa dibantu kalau sektor agromaritim, sektor kelautan perikanan itu dipacu sesuai dengan koridor kelestarian lingkungan. Untuk mitigasinya Pak tersendiri untuk menuju swasembada pangan seperti apa? Iya, pangan kan banyak ya, dari unsur makronya kan ada karbohidrat, lemak, dan protein ya. Jujur kalau dari sektor kelautan perikanan bisa membantu hanya di komponen protein dan lemak ya, dan juga unsur vitamin dan mineral, karena itulah kelebihan dari seafood dan ikan gitu ya. Jadi tentunya kalau dari segi balance of volume sejak tahun 80-an produksi perikanan tuh jauh lebih tinggi daripada konsumsinya, karena itu neraca perdagangan perikanan pun selalu surplus besar itu. Seperti kemarin tahun lalu kan kita ekspor 7 miliar dolar Amerika kan, impornya 200 juta gitu, jadi surplusnya besar sekali. Jadi sekali lagi kalau di sisi protein ya, mineral dan vitamin, aku yakin bahwa sektor kelautan perikanan merupakan kontributor terbesar untuk swasembada pangan. Wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Profesor Rohmin. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Terima kasih rekan Vincent Aldi dan Neza Sudir Cadangan. Pemirsa selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita akan memasuki ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski.
Baik, terima kasih rekan Anggun. Selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 6 DPR RI yang mendukung pemerataan akses teknologi informasi hingga pelosok tanah air. Kita lihat pemirsa layar kaca. Di sini Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Anggia Ermarini yakini bahwa konektivitas yang inklusif berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemirsa, PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) didorong guna mengupayakan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke seluruh pelosok tanah air. Tentunya upaya ini dinilai tidak hanya mengikis kesenjangan digital, namun juga membuka peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam transformasi digital. Dan pemirsa, tentunya Telkom diharapkan juga dapat berkontribusi menyediakan akses yang lebih luas dan juga merata bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil dan di pedalaman. Dan Indonesia memiliki potensi kekuatan pasar yang kuat di sektor teknologi informasi. Namun, di sisi lain kapasitas infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia belum mumpuni. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai BPS yang menggunakan standar lama untuk mengukur kemiskinan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kita lihat kembali di layar kaca. Iya, baik pemirsa. Di sini Badan Pusat Statistik menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok rakyat miskin ekstrim. Padahal standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu pada angka pendapatan baru sebesar 3,2 US dollar Singapura per kapita per hari yang telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity atau P3 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Agung Widiantoro soroti standar pengukuran kelompok masyarakat miskin yang dilakukan BPS yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tentunya pemirsa, BPS hingga kini belum ada rencana melakukan perubahan metodologi pengukuran standar kelas miskin ekstrim sesuai standar baru Bank Dunia. Dan oleh karena itu BPS diminta turun langsung ke lapangan guna menilai secara langsung karena data di meja dan di lapangan tentu berbeda. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 6 DPR RI yang mendukung pemerataan akses teknologi informasi hingga ke pelosok tanah air, serta BPS gunakan standar lama ukur kemiskinan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Ferini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.